see what I see? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai warga Sukawedi, apa kabar? Semoga kalian dalam keadaan sehat selalu ya. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menceritakan pengalaman horor dari teman saya. Kita sebut saja namanya Mita. Kejadian ini sendiri Mita alami saat kami, saya juga ikut pada waktu itu, tapi hanya Mita yang melihat dan menyaksikan kejadian tersebut. Jadi begini ceritanya. Pada saat itu, sedang liburan sekolah. Kalau tidak salah ingat saya, siswi dan siswa kelas 3 SMP itu sedang mengadakan ujian. Sehingga kami yang saat itu duduk di kelas 1 dan teman saya yang namanya Yogi. Kalau kalian semua sudah mendengar cerita saya di podcast Do You See What I See yang berjudul Pantangan, mungkin kalian akan ingat siapa Yogi ini ya. Bagi yang belum mendengar, Yogi ini adalah anak dari Ayu saya. Ayu itu mbak ya. Rumahnya beda satu rumah dari rumah saya. Sedangkan si Mita ini sendiri rumahnya di samping rumah Yogi. Jadi rumah kita itu deketan. Berjejer-jejeran gitulah, jejer 3 ya. Jadi pada saat itu kita bertiga ini kan lagi main, lagi ngumpul. Dan setelah bosan main, kita akhirnya gabut. Gak tahu mau ngapain lagi. Dan seperti biasa, si Yogi ini ngide. Teman-teman, ini kan lagi musim duren nih. Kalau di Ume itu ladang ya. Pasti buah durenku lagi berbuah lebat gitu katanya. Enak banget loh makan duren. Nah, kami sama Mita ini langsung terpengaruh dong. Wah, kayaknya seru ya makan durian gitu. Dan memang seperti anak desa kebanyakan, jiwa bolang kami itu langsung menggelora gitu. Akhirnya kita bertiga ini sepakat, kita mau ke kebun, ke ladangnya si Yogi, kita mau ngambil durian. Kebunnya Yogi ini sendiri itu kita harus naik mobil dulu sekira 15 sampai 30 menit, naik mobil angkutan umum. Nah, udah nyampe ke sebuah desa. Desa ini memiliki objek wisata yang lumayan terkenal di kabupaten kami, berupa sebuah goa. Begitu nyampe di desa itu, nantinya kita akan menyeberangi sungai yang jadi nama dari kabupaten kami. Menyeberang sungai, memasuki hutan, dan itu jalan mungkin sekitar 3 jaman jalan kaki. Nggak seperti pada kejadian Pantangan kemarin, kali ini saya beneran pamit sama ibu dan dikasih izin sama ibu. Dengan pesan ya, tetap hati-hati, jaga sikap dimanapun berada. Akhirnya setelah selesai, kita siap-siap, udah pamitan. Kita akhirnya memutuskan buat berangkat. Jadi kami berangkat itu mungkin sekitar
jam 9 atau jam 10 pagi kita naik angkutan umum, lalu sampai di desa tadi, kita sebut aja desa Merindu ya, desa Merindu. Nyampe di desa Merindu, kita langsung melewati rumah-rumah warga dan nyampe di sebuah sungai yang lumayan besar, bukan lumayan besar, sangat besar. Lalu kita menyeberangi Jerambah, jembatan gantung gitu. Sempat main-main di sana, ketawa-ketawa gitu. Dan saya tuh takut banget ngelewatin yang namanya jembatan gantung ya, karena kalau jembatan gantung di daerah saya itu lantainya itu, pijakannya itu cuman berupa papan-papan yang seadanya lah, nggak begitu kuat. Bahkan di beberapa papan itu udah ada yang patah, ada yang bolong gitu, dan di kiri kanannya itu cuman kawat penyangganya aja, jadi nggak ada jaring pembatas, nggak ada kawat pembatas, dan kalau kalian salah melangkah itu bisa nyebur ke bawah. Walaupun kita anak-anak desa ini punya basic berenang, cuman kalau jatuh dari ketinggian yang lumayan itu kan wow juga gitu. Belum lagi kalau kita melangkah itu jembatannya langsung goyang gitu, goyang kiri kanan. Dan si Yogi ini emang jahil anaknya, jadi karena dia tahu saya takut, itu akhirnya digoyang-goyang. Akhirnya di jembatan itu mau makan waktu berapa lama, hingga akhirnya kita berhasil menyeberang. Sampai di seberang, kita mulai memasuki kebun-kebun kopi yang isinya tuh sebenarnya selain kopi kan random juga ya, ada sayur mayur gitu. Pokoknya khas kebun warga lah, penuh kebutuhan sehari-hari, sayur, bumbu-bumbu gitu, herbal, pokoknya gitulah. Udah ngelewatin di sana, kita mulai memasuki hutan yang vegetasinya udah lumayan lebat ya, dan itu lumayan yang benar-benar hutan gitu. Hingga akhirnya kita menemui sebuah jalan tanah liat yang banyak bekas roda ban mobil. Dulunya saya menganggap mungkin itu jalan perusahaan apa gitu ya, yang sering dilalui banyak kendaraan khusus perusahaan lah gitu. Nah, di jalan itu lumayan mendaki gitu, jadi agak ke bukit lah. Dan dari sana kita bisa melihat bukit barisan yang khas Sumatera Selatan banget, itu mengelilingi dan memenuhi seluruh pandangan kita kemanapun pandangan kita diarahkan. Tepat di atas bukit itu di sebelah kiri ada sebuah warung yang memang dibuat oleh si pemilik itu buat warga-warga yang mau ke ladang untuk singgah gitu, buat minum kopi, karena perjalanan ke ladang ini kan lumayan 3 jaman. Dan di ladangnya Yogi ini sendiri tuh dia itu ada namanya talang mandi angin. Talang sendiri itu sebutan buat sebuah perkampungan kecil yang terdiri dari pondok-pondok. Nah, kalau biasanya pada umumnya tuh warga desa itu kalau bikin kebun, bikin ladang di tengah hutan, biasanya pondoknya itu di tengah ladang. Nah, ini pondoknya lagi, tempat mereka menginap bermalam itu mereka buat di sebuah tempat. Jadi buat kayak perkampungan kecil lah gitulah ya. Dan itu banyak, mungkin sekira ada 20 pondok. Jadi yang
orang-orang yang punya kebun, punya ladang di sekitaran sana itu pada ngumpul di sana lah bikin pondoknya. Mungkin biar rame kali ya. Soalnya kalau di kebun, di ladang masing-masing itu ya kita-kita sendiri aja gitu. Kebunnya luas, jauh dari tetangga. Pasti kesepian kan. Kalau rame gitu kan enak ya. Jadi singkat cerita, akhirnya kita mampirlah ke warung itu buat istirahat sebentar. Kita pesen minum, pesen teh hangat. Nah, si pemilik warung ini, ibu-ibu, itu negor kita gitu kan. Sebenarnya sih dia udah kenal ya sama si Yogi ini. Karena memang beberapa kali dia sering ketemu gitulah waktu Yogi ke ladang. Dia nanya pakai bahasa daerah sana. Ini kamu hang tiga nih nak mana? Yang artinya kurang lebih ini kalian bertiga ini mau kemana gitu. Dijawablah sama Yogi. Kita mau ke kebun, mau ambil duren gitu di Talang Mandi Angin. Lalu dibalas lagi sama si ibu ini. Kamu nih cuman hang tiga ini lah. Ida ngatil jema tuanya, ngatil hang tua. Yang artinya itu kalian ini cuman bertiga, nggak ada orang tua yang nemenin gitu. Dijawab lagi sama Yogi kan. Iya, kita bertiga aja. Emang kenapa gitu katanya kan. Udah biasa kok saya hafal jalannya. Wajah si ibu itu sontak agak kelihatan khawatir gitu ya. Terus dia bilang lagi, mbak itu ya sudah, getagegian kamu hatiga tuh berjalan. Dalah nak banyak gagawi. Pokoknya getage lah. Bibik doakan kamu hang tiga selamat. Artinya itu pokoknya kalian bertiga tuh hati-hatilah di jalan gitu. Semoga Bibi doain kalian selamat sampai tujuan gitu. Jangan banyak kegiatan yang macam-macam yang aneh-aneh lah pokoknya. Intinya kita bertiga dinasehatin di situ. Jika cerita kita akhirnya udah selesai ngeteh, udah selesai makan mie instan juga. Kita putuskan buat ngelanjutin lagi perjalanan. Dan itu perjalanannya jauh banget. Sepanjang jalan itu saya nanya sama Yogi. Saya sih sebenarnya basicnya udah biasa ya jalan jauh-jauh. Tapi itu yang terjauh bagi saya. Sampai saya nanya tiap beberapa langkah tuh, Gi, masih jauh gak Gi? Bentar lagi, kata si Yogi gitu kan. Terus saya nanya lagi, Gi, masih lama gak? Bentar lagi. Itu terus jawaban si Yogi kalau saya nanya. Akhirnya setelah lama berjalan, kita menemui sebuah sungai yang lumayan besar. Nggak sebesar sungai yang pertama tadi, mungkin setengahnya lah ya. Tapi lumayan besar lah. Alirannya deras, banyak batu-batu. Dan itu kita seberangin sungai itu. Kita seberangin, lalu di depannya ada sebuah tebing yang lumayan tinggi. Di sana saya nanya lagi, Gi, masih jauh nggak ini? Masih jauh, sabar, kata Yogi. Nah ini pertama kalinya ya, dia beda jawabannya dari yang tadi. Akhirnya setelah menaiki bukit itu, tebing, lalu ada turunan. Akhirnya setelah kita menuruni turunan itu, kami melihat sebuah sungai kecil yang di seberangnya itu ada sebuah bangunan yang dari papan lumayan tinggi dindingnya, lalu atapnya seng. Nah itu bangunan, kata Yogi, bangunan yang digunakan buat menggiling padi. Jadi warga Talang Mandi Angin itu, mereka kan komoditasnya nanam padi sama kopi. Jadi di situ di gudang itu dipergunakan untuk menggiling padi atau kopi gitu. Lalu saya tanya, Gi, itu tempat apa gitu? Oh, itu untuk giling kopi sama padi katanya. Berarti udah deket dong kita. Iya, udah deket. Tadi kamu bilang masih jauh. Itu biar kamu biar kamu semangat lah gitu katanya kan. Semoga saya pikirin enak gitu. Akhirnya setelah melewati bangunan itu, kita naik
sedikit tebing lagi yang nggak terlalu tinggi, dan akhirnya kita nyampe di Talang Mandi Angin. Di situ saya rasanya lega banget, lega banget, dan langsung begitu nyampe di Pondok Ayu, orang tuanya Yogi, itu saya langsung duduk selonjoran gitu, sampai mau istirahat, mau rebahan lah pokoknya. Langsung disuguhin Ayu minum, pokoknya langsung disuruh minum, dikasih camilan gitu kan. Gimana, capek nggak katanya? Capek banget yuk, kalau nggak inget durennya enak, saya nggak bakal mau lah kesini, saya bilang. Akhirnya udah selesai istirahat, dibukain duren dong, langsung habis makan cemilan dibukain duren, dan itu emang durennya enak banget, beda banget kalau kita beli gitu ya. Akhirnya kami bertiga istirahat rebahan di teras pondok. Nah, di samping pondok itu pondoknya Ayu ini itu kebetulan berada di paling ujung dari barisan yang, jadi gini saya jelasin ya. Jadi Talang Mandi Angin ini terdiri dari dua baris pondok yang saling berhadapan. Jadi ada yang di sisi kanan, ada yang di sisi kiri. Nah, punya Ayu ini sendiri di sisi kiri, dan yang tempat kami masuk tadi di atas tebing tadi itu ada yang di sisi kanan ya. Dan di tengahnya itu ada lapangan buat jemur, biasanya buat jemur kopi atau buat jemur padi gitu. Nah, di samping pondok ini itu ada kebunnya Ayu gitu. Jadi Ayu ini punya kebunnya 2 lah, Ayu sama kakak saya ini. Untuk pondoknya sendiri itu tangganya di luar ya, di depan. Di bawahnya itu dipergunakan untuk gudang menyimpan beras atau kopi. Lalu naik itu teras. Udah teras itu ruang depan, biasanya dijadiin tempat nerima tamu gitu, kalau ada tamu. Ruang tengah itu kamar biasanya. Nah, ruang tengah ini langsung nyambung ke dapur dan ruang makan ya. Jadi ini ruang tengah. Dari pintu kalau masuk pintu lurus aja itu, tadi masuk ke ruang tamu, lurus lagi masuk ke ruang tengah. Nah, tembak lurus pintu itu ada dapur tradisional. Dapur tradisional ini itu kayak meja dari kayu yang di dalamnya itu dikasih tanah, dipadatkan, lalu nanti disiram air biar tanahnya itu padat dan permukaannya halus, baru dikasih tungku. Tungkunya juga dari tanah, 2 tungku yang membentuk huruf U. Nah, biasanya kalau tungku itu kan masaknya pakai kayu ya, jadi abu dari kayu ini biasanya itu memenuhi atas tungku. Jadi itu yang nantinya kalau udah penuh, sebagian dibuang, sebagian lagi itu buat buat ngalusin permukaan tungku ini. Jadi ya bisa kalian bayangkan seperti itulah ya kira-kira. Nah, di bawah meja dapur ini tadi itu biasanya diisi dengan kayu-kayu yang udah dipotong rapi buat masak. Nah, untuk sebelah kanannya itu biasanya rak piring, meja-meja, naro-naro lemari makan gitulah pokoknya. Intinya itu dapur ya. Dan di luar itu ada tundan. Tundan itu biasanya setinggi lantai pondok, terbuat dari bambu bulat itu disusun dan dikasih tiang gitu. Nah, di situ biasanya ditaruh baskom air buat mandi, cuci piring, atau buang air kecil lah, pokoknya gitulah bayangannya ya. Nah, singkat cerita, akhirnya kita bertiga udah istirahat, udah makan gitulah ya.
sorenya kita main explore gitu kemana-mana. Nah di dekat jalan masuk tadi, di jalan masuk yang arah kita datang itu tadi, ada pohon jambu bol yang lagi berbuah lebat banget. Saya bilang nih sama Yogi, Gi, itu kita ambil buah jambu bol yuk gitu. Si Yogi bilang, nggak boleh, yang ini nggak boleh diambil gitu, nggak usah, nanti aja lah, minta ambilin bapakku aja gitu katanya kalau mau jambu bol. Terus saya sama Mita ini agak nggak setuju lah gitu ya. Saya nanya ke Yogi, kok nggak boleh? Nggak boleh gitu. Udah pulang aja lah yuk, kita ngambil mangga yang di tengah itu aja, tengah lapangan aja gitu katanya, nggak usah makan jambu bol. Saya masih kekeh kan, pokoknya mau jambu bol gitu kata saya gitu. Gak usah ya lah, cepet pulang aja lah. Akhirnya kita pulang ke pondok. Pas di pondok, Yogi ini cerita kalau di pohon jambu bol itu sering kedengaran suara Mbak Kuntil gitu. Dan ternyata memang itu tempat nongkrongnya. Jadi selain di sana, di jambu bol itu, dia juga suka di gudang penggilingan tadi. Jadi suka bolak-balik sering terdengar dan terlihat di sana gitu. Yogi bilang kalau kita ambil, kemungkinan aja nanti malam kamu diganggu, mau gitu katanya. Nggak mau lah kata saya gitu kan. Pokoknya singkat waktu, udah malam, kita makan lagi nih, makan. Malam itu Ayu masak sayur pakis yang diambil oleh kakak waktu dia ngangon kerbau. Itu pakisnya gede-gede banget teman-teman. Mungkin batangnya itu ada segede jempol lah. Dan waktu kakak pulang ngangon kerbau itu, saya lihat dia bawa pakis itu sepelukan tangan orang dewasa. Banyak banget. Sampai Ayu sendiri bilang, ini kamu mau marah apa gimana ngambilin pakis kok banyak banget kayak orang mau jualan gitu katanya. Terus selain ada sayur pakis, ada juga pepes anak medu. Anak medu itu ya teman-teman, sarangnya lebah sama larpanya lebah. Sama Ayu dipepes, dikasih daun kedondong muda, dan itu enak banget. Jadi ngiler. Ini kok jadi ngomongin makanan ya. Lanjut, udah selesai makan, kita cuci piring, bantuin Ayu cuci piring, lalu kita pergi istirahat. Jadi posisi kita tidur itu, Ayu itu ada anak yang kecil, masih umur 2 tahunan mungkin, atau setahun lebih, adiknya si Yogi ini. Adik Ayu, anaknya yang kecil, deket rak piring itu ya. Dan posisi kami tidur itu, kakinya itu ngadep ke dapur tadi teman-teman. Udah itu di tengah malam, saya ngerasain badan saya ini digoyang-goyang. Dan itu sama Mita bilang, bangun gitu. Saya ngantuk banget, capek ya, seharian jalan itu, langsung bilang, kenapa sih Tak gitu kan, temenin aku dong gitu, aku nggak bisa tidur katanya. Aduh capek, ngantuk, saya bilang kan, mana nanti kita besok siang itu udah mau pulang gitu, udah buruan tidur aja, saya bilang. Meremin matanya, gak bisa kata Mita gitu kan, karena saya udah capek banget. Dan saya akhirnya kembali tidur, nggak saya hirauin Mita, entah dia tidur atau enggak, agak nggak peduli ya saya jadi teman. Singkat waktu, akhirnya pagi tiba, kita melakukan aktivitas kita, tapi di situ Mita itu kelihatan kayak murung banget gitu, kayak pendiam ya anaknya gitu. Biasanya dia ini ceriwis, ngomong terus gitu. Enggak, akhirnya tibalah saat kita pulang. Nah, pas pulang ini nih kebetulan sekali, alhamdulillahnya kita bareng-bareng
warga Talang Mandi Angin yang mau pulang. Jadi banyaklah rame pada waktu itu kan. Ada ibu-ibu, ada anak-anak juga, ada mbak-mbak, ada pokoknya rame lah. Termasuk kakak juga. Bapaknya Yogi ini mau turun, mau jual getah sama kopi gitu. Pokoknya hari itu hari kalangan, hari pasar pagi ya. Jadi mau jual hasil ladang sama mau belanja buat keperluan gitu. Akhirnya turun bareng-bareng, kita berjalan beriringan gitu kan. Nggak lupa duren-duren udah kita bawa. Singkat waktu, akhirnya kita tiba lagi nih di warung yang kemarin itu, di warung yang pertama itu kan. Dan kita istirahat lagi di situ. Saya lihat lagi si Mita ini, Mit, kamu kok saya perhatiin dari pagi tadi diem banget, murung banget, marah ya sama saya bilang. Enggak kok katanya, tapi kok kamu diem? Emang semalam kamu kurang tidur? Saya bilang gitu. Iya, saya nggak bisa tidur katanya. Kenapa? Saya tanya kan. Padahal kita kan capek abis perjalanan gitu. Gak apa-apa kok, nanti aja kalau udah nyampe ke rumah aku ceritain gitu katanya. Iya apa sih kok gitu? Saya bilang, kok ada rahasia-rahasiaan? Kita kan teman gitu. Si Mita ini kayak bingung gitu ya, kayak bimbang gitu. Nantilah katanya gitu kan. Akhirnya kita ngelanjutin lagi nih perjalanan ya. Ngelanjutin perjalanan sampai kita itu mau nyebrangin sebuah sungai, itu sungai kecil. Tapi di sana kita istirahat lagi karena ada salah satu rombongan ini yang jatuh gitu dan kakinya kram gitu, terkilir lah kalau nggak salah. Jadi kita mau bantu dia dulu dan rombongan yang lain istirahat. Saya ini masih penasaran sama Mita ini ya. Akhirnya saya tanya lagi, Mit, ini kayaknya kita nyampe ke rumah masih lama deh. Buruan kenapa ceritanya, nggak usah nanti-nanti. Nanti aku cerita kamu malah takut katanya gitu kan. Aduh, pas denger kata-kata ini ya saya ngerasa aduh sial banget, kenapa pakai acara nanyain segala ini, pakai acara penasaran gitu. Harusnya saya sabar aja kan. Akhirnya dengan agak gengsi saya bilang lah, enggak kok, biasa aja, emang takut sama apa gitu kan, biasa aja lah. Akhirnya Mita mau cerita nih, jadi kita waktu itu duduk di atas sebuah batu di hutan yang banyak pohon bambunya. Momen yang gak tepat banget kan. Si Mita bilang, semalam aku lihat ada sosok yang duduk di atas dapur. Dan sosok itu ngeliatin aku semalaman. Astagfirullahaladzim, gak tepat banget ini dalam hati saya. Emang, tapi penasaran kan ini, terus nanya, emang gimana Mi? Gitu. Sosok ini sih katanya biasa ya, kayak manusia biasa, seorang lelaki dengan baju hitam, pakai celana panjang hitam dan baju kaos hitam. Tapi duduknya itu duduk yang gimana ya? Kayak posisi kalian kalau pup jongkok itu loh. Nah, kalau pup jongkok kan gitu ya. Tapi ini kakinya rapet, kayak meringkuk gitu. Tangannya itu memeluk kedua lututnya. Dan yang serem itu kata Mita, dia ini ngeliatin Mita. Jadi kan dapurnya nggak tinggi ya, ngeliatin Mita gitu dari atas dapur sambil senyum yang serem banget, senyumnya lebar tapi matanya itu kosong. Di situ Mita ngerasa nggak enak banget lah pokoknya katanya. Mana muka si lelaki ini pucat, dan itu bukan sosok kakak ya, kakak saya ini, Kak Ful namanya. Itu tidurnya di depan, di ruang tamu. Dan Kak Ful sendiri badannya itu lumayan berisi.
agak gemuk gitu, yang beda banget. Dan sosok ini bukan anggota keluarga dari Yogi, karena yang tinggal di pondok itu cuman kakak Ayu dan anak Ayu yang kecil itu, si Dino. Ini sosok asing, pokoknya sosok asing, nggak tahu siapa, dan nggak mungkin juga warga Talang Mandi Angin yang lain, karena kalau mau naik ke atas pondok itu harus melalui pintu depan, sedangkan pintu depan udah dikunci dan di sana ada kakak. Kalaupun ada orang masuk membuka pintu, itu kakak pasti dengar. Sedangkan kalau mau lewat belakang, pintu belakang, di belakang itu nggak ada tangga. Dan siapa sih yang maksudnya random banget malam-malam masuk rumah orang, masuk pondok orang, cuman mau jongkok di atas dapur. Dan dapur itu nggak kuat loh teman-teman ya. Jangankan orang dewasa, anak-anak aja yang umur 2 tahun ditaruh di sana tuh nggak bakal kuat, karena beban dapur ini sendiri udah 2 tungku gitu. Jadi kalau ditambah lagi beban manusia itu bakalan roboh gitu. Dan si sosok ini duduk dengan anteng, dengan tenang sambil tersenyum ke Mita. Makanya malam itu Mita itu bangunin saya, berharap saya tuh bangun nemenin dia gitu kan. Tapi saya nggak bangun. Asli di situ saya merinding banget waktu Mita ceritain, karena kita masih di tengah hutan gitu loh. Selama perjalanan pulang setelah Mita cerita itu, saya nggak bisa dan gak berhenti, gak nengok kiri kanan. Jadi saya akhirnya parno sendiri sepanjang perjalanan itu, celinguk aja. Dan alhamdulillahnya gak sampai ngikutin ke rumah sih. Mungkin sosok itu sosok menunggu daerah sana yang ngajak kenalan sama kami pendatang baru gitu. Dan alhamdulillah nggak mengganggu, cuma nampakin diri aja. Dan sejak saat itu saya kapok diajak main-main dan nginep lagi di kebun, nggak berani lagi. Sekian dulu teman-teman cerita dari saya, semoga menghibur teman-teman. Mohon maaf jika tadi ada yang belibet, ada yang salah dalam penyampaian dan banyak bercandanya, biar nggak terlalu serius, biar nggak terlalu takut ya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamu punya pengalaman horor? Kirim ceritamu ke podcast.ceritahoror@gmail.com.